Hai Ukriden, saat ini saya berada di auditorium Gedung E lantai 7 Ukrida. Saat lagi, kita akan menyaksikan seminar yang bertemakan Building a Powerful Brand yang akan dibawakan oleh Gali Rangha. Selamat menyaksikan. Hanya berasal dan ke eksternal luar saja, tapi juga dari drive di internal. Bagaimana mungkin pada saya sebagai contoh Ukrida itu sendiri, bagaimana mahasiswanya, dosen-dosennya, itulah yang mencerminkan brand dari Ukrida sendiri. Bagaimana cara kita berbicara, prestasi kita, bagaimana cara kita pada saat lulus dan bekerja di mana saja, itu merefleksikan bagaimana Ukrida itu sendiri seperti apa. So the people is very important to build up the brand. Barulah visual dalam hal ini membantu bagaimana kita bisa membuat sebuah positioning yang berbeda, membantu bagaimana orang lebih mengenal kita seperti apa. Jadi bukan visual itu tidak penting, tapi visual mensupport bagaimana sebuah brand itu lebih sustainable dan juga lebih kuat di mata masyarakat dan juga di mata konsumen. Barulah the internal company itself dan juga the communications. Itulah yang mensupport the whole sustainable concept dalam membangun sebuah branding. Dan ini beberapa portfolio, nanti akan saya share sedikit satu-satu, mungkin ada beberapa, mungkin nggak semua saya share. Perusahaan apa saja yang pernah kita bantu di DMID. So, pada dasarnya kita di DMID, we live and breathe branding. Tapi kalau saya boleh tanya ke teman-teman sekalian, apa itu brand? Merek. Maksudnya merek apa? Itu terjemahan bahasa Inggris ke bahasa Indonesia sih kalau boleh. Apa itu brand? Atau brand? Merek barang. Apa itu brand? Oh, boleh semangat sekali jawab, silakan. Simbol dari apa yang dia miliki. Simbol yang dimiliki. Yang sebelah sana, apa itu brand? Kenapa? Merek. Oke. Banyak mungkin dari teman-teman menjawab itu brand adalah sebuah merek. Brand adalah sebuah simbol. Kalau teman-teman sadari itu hanya sebatas sebuah nama, sebatas sebuah visual. Kalau teman-teman bisa sekalian misalnya, pasti kan kalau saya boleh tanya ke teman-teman, setelah lulus mau kemana? Ada yang mau bikin startup nggak? Pasti ini lagi trend of startup nih sekarang. Ada yang mau bikin startup? Sini. Ini kebetulan pasti lagi bikin startup nih. Tadi pas saya bicara lagi ngomong lagi langsung. Padahal lagi rame TikTok ya. Kalau teman-teman lihat di luar sana, sebenarnya korpus di industri IT teknologi brand itu penting. Pada kita sebagai ambil contoh sebuah Facebook. Apakah Facebook itu sebuah nama? Apakah Facebook itu hanya sebuah logo F-nya? Apa yang dikembangkan Facebook lebih dari itu? The concept of connections, the concept of communication, the concept of memory, the concept of interaction. Itu adalah a part of branding. Bagaimana kita memposisikan diri kita sebagai sebuah brand. Bagaimana kita ingin dipersif, dilihat orang kita itu apa, dan apa benefit kita untuk konsumen. Itu adalah part dari sebuah branding. Yes, the product, the service reflects our brand. Tapi bagaimana kita ingin lihat orang, itulah apa yang sebenarnya branding itu sendiri. Kenapa Facebook ingin dikenal sebagai the social network? Orang berbicara mengenai social network, bisa sharing foto, berbicara, komunikasi, bahkan sama telepon sekarang. Itulah sebuah konsep dari branding. It's a part of product service, it's a part of the experience. Kalau kita bicara IT, bicara membuat sebuah website, the user experience. Itulah yang memang akan menjadi refleksi sebuah brand. Jadi apakah IT itu penting dalam sebuah brand? Sangat penting. Saya ambil contoh lagi misal saya datang ke sebuah ATM. Datang ke sebuah ATM tersebut BCA. Pada saat saya menggunakan ATM-nya, ATM-nya tiba-tiba rusak, atau tiba-tiba dana saya nggak ketransfer, atau tiba-tiba ditransfer tapi hilang. Kalau saya sebagai konsumen, siapa yang saya salahkan? Banknya. Padahal mungkin apa yang salah di situ? Sistem. Jadi teman-teman harus sadari bahwa siapa bilang mungkin kalian teman-teman di sini jurusan IT, software engineering, apakah kalian tidak akan bersinggungan dengan brand? Jawaban saya salah. Justru kalianlah yang akan bersinggungan langsung dengan brand. Maka sangat penting bahwa dari kalian harus memahami brand itu apa. Pada saat konsumen menggunakan ATM tersebut ternyata rusak atau gagal, yang disalahkan brand. So sangat penting
Bahwa teman-teman yang ada di belakang layar yang mengembangkan sebuah sistem, membangun sebuah user interface dan juga interaksi, harus memahami bahwa apa yang saya buat, apa akan saya miliki ke depannya, ini akan berdampak pada bisnis saya dan juga brand saya secara tidak langsung. Itulah konsep brand. Jadi brand itu bukan hanya berinteraksi dengan mungkin orang marketing, orang sales, CEO, tidak. Semua elemen, semua lapisan itu akan bersinggungan langsung dengan brand. Jadi kalau saya recap, apa itu brand? Baik yang bilang actualization, ada yang bilang itu sebuah janji, ada yang bilang market communication, ada yang bilang reputation, ada yang bilang aset, dan juga ada yang bilang logo. Dari semua jawaban ini yang teman-teman jawab tadi, nggak ada yang salah. Semuanya betul kok. Tapi bagaimana kita bisa menjadikan seluruhnya menjadi suatu elemen yang membangun sebuah experience tadi yang seperti saya contohkan. Pada saat kita datang ke bank, pada saat kita menggunakan sebuah web application, everything. So the whole experience itu akan merefleksikan menjadi sebuah reputasi, menjadikan aset di masa mendatang, dan bagaimana kita bisa membangun komunikasi tersebut, membuat sebuah diferensiasi di market. So, gimana cara kita membangun sebuah brand? Kita akan coba mendalami salah satu dan juga apa saja challenge dalam membangun sebuah brand. Brand itu pada dasarnya memang ada di setiap orang tanpa kita sadari. Bagaimana cara saya berpakaian, bagaimana cara saya berbicara, bagaimana muka saya, itulah refleksi sebuah brand. Makanya banyak orang juga mau menjadikan dirinya sebagai personal branding. Seperti Kick Andy, Oprah Winfrey, Ellen DeGeneres, ataupun sebuah merek fashion dari Thailand, Jane Thompson. Semua orang bisa merefleksikan dirinya menjadi sebuah identitas. Kalau saya tanya pada teman-teman Bapak Ibu sekalian, siapakah Ahmad Ashadi? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak Pak? Ada yang tahu nggak? Beliau seorang public figure. Cukup terkenal. Itu bukan cukup terkenal, sangat terkenal di Indonesia. Ada yang tahu nggak? Apa persepsi dari teman-teman sekalian mendengar nama Ahmad Ashadi? Kira-kira orang seperti apa dia? Cowok, iya. Iya. Oh ya pasti si cowok. Ahmad namanya. Oke, good point, good answer. Coba. Kira-kira apa? Begitu mendengar nama Ahmad Ashadi, pengusaha, woi, optimis sekali pengusaha. Apalagi? Orang Arab, ya. Mungkin dia bayangan kita pakai sopi sorban, pakai kopea, mungkin lagi di akhirnya kita tahu seperti apa. Siapa Ashadi ini? Dolce Gabbana ternyata. Itu adalah nama asli The Dolce. Nggak ada yang tahu kan? Atau ini pertama kali baru tahu? Tapi pada tahu Dolce kan? Orang public figure. Banyak yang bilang Bunda Dolce katanya. Tapi Ahmad Ashadi adalah nama asli di masa lampaunya. Siapa bilang cowok tadi? Kalau mereka, itulah mereka, pada saat dia keluar ingin membuat sebuah image, maka muncullah sebuah image Dolce Gabbana, sebuah entertainer. Sekarang menjadi sedikit filantropis, bagaimana beliau membantu orang dan juga menolong sesama. Karena punya nama atau identitas Dolce Gabbana. Mungkin pada saat dia membangun Ahmad Ashadi, orang sulit mengetahuinya. Akan terpersif sebagai bapak-bapak, mungkin lebih dianggap sebagai mungkin jadi ceramah, seperti apa. Orang sangat kuat, kurang kuat pada saat. Itulah penting. Jadi seseorang pun bisa merefleksikan dirinya sebagai sebuah brand. Saya kasih contoh satu lagi. Saya rasa sih harusnya pada tahu di sini. Siapakah Ainur Rohimah? Siapa? Inul. Kenapa bilang Inul? Fans Inul. Fansnya Inul. Dari setiap seminar saya tiap tanya pertanyaan ini yang tahu pasti fans berat Inul atau suka karaoke di Inul Vista. Benar? Tapi kok ini memang Inul. Tapi apa pada saat kita mendengar nama Ainur Rohimah, persepsi kita apa sih? Gak ada yang tahu. Orang mungkin menganggap ya mungkin dia tenaga kerja wanita yang kerja di Arab Saudi ataupun mungkin sebagai pengusaha mungkin restoran apa, nggak ada yang tahu. Tapi pada saat kita mendengar nama Inul Daratista,
Orang langsung tahu. Kenapa? Pada saat dia masuk ke ranah entertainment, dia pengen dangdut, orang lebih mudah diingat daripada Ainur Rohimah, yang tipikal nama Jawa. Terlalu banyak nama Jawa katanya. Ya udah, dia membuat sebuah image, sebuah merek untuk dirinya sendiri. Sehingga akhirnya membuat positioning yang berbeda. Sehingga dia bisa dipersif sebagai berbeda dengan penyanyi dangdut lainnya, dengan goyang bornya pada saat itu. Mungkin kalau namanya Ainur Rohimah, goyang bor akan, aduh, nggak kebayang seperti apa image-nya, mungkin baik dihujat orang karena terkesan namanya Jawa sekali, yang nggak ada yang tahu lah banyak. Jadi mereka, orang ini membuat nama yang berbeda. Sama halnya dengan sebuah visual identity. Kalau saya tanya teman-teman, apa yang pertama logonya? Ini. Yang kedua apa? Yang ketiga apa? Bawah kiri? Berikutnya? Berikutnya lagi? Hanya melihat sepotong, teman-teman Bapak Ibu sekalian sudah tahu ini apa saja. Maka saya bilang, apakah visual itu nggak penting? Penting. Supaya membuat orang lebih tahu. Tapi apakah kita tahu lebih dalam tentang mereka? Itu menjadi pertanyaan tersendiri. Visual bagus, tapi pada saat orang melihat visual yang bagus, visual yang kuat, mudah diingat. Tapi pada saat dia mengexperience, merasakannya, ternyata buruk pengalamannya, mungkin servisnya jelek, produknya misalnya beracun, bikin saya sakit perut, atau mungkin produknya cepat rusak. Akhirnya apa? Melihat logo yang bagus, wah bagus banget ya. Pas saya coba jelek. Ternyata apa yang diberikan itu over promise, tapi under deliver. Itu yang penting. Jangan sampai kita tertipu oleh visual yang cantik, tapi pelayanan yang buruk. Makanya saya selalu emphasize dan membangun sebuah brand penting dalam melihat dari segi seluruh aspek ini. Nah, dalam branding kita mengenal 3 dunia atau mungkin 3 tantangan yang harus kita lalui. Tantangan yang pertama adalah similar world. Bahwa sekarang teman-teman sekalian mungkin terlahir di dunia yang mirip semuanya. Kalau kita dari ruangan ini ketemu mahasiswa lain, jurusan IT sama, umur sama, semua sama. Yang beda cuma nama mungkin sama. Apa yang buat kita berbeda dong? Jurusan sama, mau kerja di tempat yang sama. Skill sama. Sama-sama jurusan IT, bisa komputer. Apa lagi yang sama? Wajah, itu mungkin beda. Tapi seluruh apapun yang kita rasakan pada saat kita keluar nanti setelah lulus, semua sama. Bahkan di teman-teman kan, di kantong, di HP, semuanya sama. Ada quote menarik, we live in a world characterized by surplus of similar company. Seperti Samsung, LG, Apple, semua producing similar company. Hampir sama producing. Employing similar people, lulusan IT, dari kampus ini, semua sama. With similar educational background, saya bilang tadi. Working in similar jobs, IT manager, mungkin CTO, CFO, mungkin staff finance, accounting, everything sama. Coming with similar ideas, punya ide sama. Apple, LG, Samsung, ataupun mungkin Toyota, every brand come up with same idea. Kita pengen produce the innovative company, innovative smartphone. Ibu juga deh, Samsung sama deh, copy paste aja. Producing similar thing and similar price, also similar quality. This is the challenge that we live in. Bayangkan seluruh HP yang dicari ini mungkin memang sudah jadul sekali HP-nya. Kalau saya tutup semua logo-logonya, ada yang notice nggak? Misalnya yang paling pertama itu handphone dari Asia. Ada yang notice nggak dari Nokia? Atau saya sebutlah HP Samsung ini saya tutup logonya. Ada yang notice nggak di Samsung? Mungkin ada yang menganggap, oh itu sama kayak misalnya Huawei atau Changhong. Challenge-nya itu. Pada dasarnya memang kita we live in a world currently right now in a cut, copy and paste. Baidu, one of the biggest, largest company in China nowadays, values almost 100 billion. Mereka apa model bisnisnya? Cut, copy, Amazon, paste. Itulah konsepnya. Berhasil nggak? Berhasil, sangat berhasil. Salah nggak? Nggak salah. Masyarakat China butuh untuk e-commerce seperti itu. Amazon bisa masuk nggak? Nggak bisa masuk dari Amerika. So, is it opportunity? Is it opportunity? Dibilang salah? Nggak salah sama sekali. Tapi apakah itu akan sustainable atau tidak? That's the other challenges.
Sekarang kita hidup di dunia Apple, Android, saling bertempur bilang kita sebagai yang paling maju, kita yang paling baik. Bahkan the new Android bilang, oh itu iOS yang baru tuh kita udah punya lama. So, jadinya berbeda pada dasarnya. User interfaces hampir sama, itulah menjadi sebuah challenge tersendiri. Bayangkan kalau sampai contoh apa maksudnya single world? Ada 3 TV. Bayangkan misalnya teman-teman mau beli sebuah TV. Ada budget nih mau beli TV lah untuk menghibur di kamar kosan. Dan bisa kita lihat fitur-fiturnya semua sama. 32 inch, Smart TV, bisa internet, LED screen, HDD, ada USB-nya bahkan, VGA. Semua masing-masing offer yang sama. Kalau kita hanya melihat dari sebuah product function, kita bingung nggak lihat? Oh bingung, semua hampir menawarkan hal-hal yang sama. Begitu melihat harga, satu 3,3, satu 3.833, satu 2,3. Wah, kalau teman-teman pilih yang mana? 2,3, dia paling murah. Ada 32 inch, plus Smart TV, LED, bisa USB, ya digital audio cukup oke lah. Dia paling murah ya, 2,3. Itu 3,3 beda dikit kemahalan. Jadi ya udah saya beli yang 2,3 deh kalau melihat harga product function. Tapi apa jadi kalau kita melihatkan satu lagi? Masih mau beli nggak Jangkok? Masih, kalau saya juga mahasiswa beli Jangkok. Cukup lah buat di kamar kosan buat main PS. Cukup, tapi buat beberapa orang, tar dulu deh. Buat entertainment di rumah saya kok pakai Changhong. Aduh, nanti saya bolak-balik ke toko, servis, separasi. Aduh, Mangga 2 nggak balik bener. Aduh, nggak deh. Akhirnya apa? Saya pilih Sony aja deh. Yakin, merek dari Jepang, pasti kualitasnya bagus. Saya rela keluar mungkin hanya sekitar 500.000 lebih, tapi dapat kualitas yang bagus. Pada saat teman-teman melihat tiba Changhong, aduh, kaget. Itu mencerminkan apa Pak? Apa emang persepsi yang muncul pada saat ada Changhong? Ya, made in China, padahal belum tentu ya. iPhone kalian pun dirakit di China sebenarnya. Tapi persepsi yang terbangun. Merek dari mungkin China pada dasarnya mungkin bagus pada dasarnya, tapi karena persepsi sudah terbangun, akhirnya menganggap ini jelek nih pasti nggak bagus dibanding LG atau Sony. Itulah brand. Brand bisa berdampak pada sebuah persepsi orang pada saat memilih produk, memilih universitas, memilih bahkan pekerjaan. Itulah sebuah brand. Saya kasih contoh satu lagi. Sekarang mobil. Misal saya mau beli mobil, ada 3 mobil nih, harganya nggak jauh beda lah. Ada 1,899, 1,20 M. Maaf. Wah kenapa? Semangat sekali. Ya seriesnya mungkin sama lah, tapi ada V6 engine, semua sama. Leather seat dan juga audio. Ya saya mau pilih yang mana ya? Biasanya sih kalau saya melihat ini, aduh, itu hampir sama. Ya saya pilih harga deh, harganya ya harganya tengah-tengah deh, 950 juta deh, kayaknya oke. Apa coba saya sedang warna merah? Terus dulu, kenapa BMW lebih mahal? Kenapa Mercedes bisa lebih murah? Atau bahkan hampir saya pilih yang murah Jaguar. Pada saat brand muncul lagi, nggak hanya sebuah mungkin produk yang mendesainkan sebuah persepsi quality, tapi brand bisa berdampak akan mereflek juga pada diri kita. Apakah saya memilih Mercedes-Benz sesuai dengan personality saya? Apakah saya cocok pakai Mercedes-Benz yang mungkin persepsinya sangat eksekutif, atau terbersih tua? Aduh, saya nggak mau deh. Saya rela keluar lebih agar terlihat seperti eksekutif muda. Jadi saya lebih BMW deh. Agar saya lebih cocok. Saya ingin terbersih sebagai James Bond misalnya di Pierce Brosnan. So, brand reflect your personality as well. Kenapa saya pilih iPhone? Kenapa saya pilih Samsung? Semua ada korelasi. Kenapa iPhone? Ya, the current trend paling inovatif karena cocok buat anak muda. Ya Android kadang misalnya bisa diotak-atik. Terutama buat programmer mobile application, enak pakainya. So, semua terbangun dari sebuah persepsi dari sebuah brand. Sama halnya juga dengan sebuah destinasi. Ini ada 4 brosur dari negara berbeda.
Saya cabut semua. Dari nama tempatnya, kelebihannya apa, harganya berapa, negara di mana, saya cabut semuanya. Yang saya sisakan hanya sebuah gambar pantai dan kursi-kursinya. Kalau saya tanya teman-teman, mana yang Bali? Yang kiri? Yang kanan mana kan? Ini kanan, Bali ya. Saya sebut di sini ada Bali, ada Malaysia, ada Cebu Filipina, yang saya ada Thailand. Tangerang kuat, Tangerang nggak ada. Kalau semua kursi ini. Baik yang berarti yang pertama ya. Karena Cebu Filipina. Yang kedua ada Bali. So, kalau kita hanya melihat visualnya saja saya balikan. Tadi pertama adalah image, quality, mungkin dengan Amerika produk yang menjamin sebuah fungsionalitas. Yang kedua, brand bisa merefleks sebuah personality. Yang terakhir, kita harus menganggap bahwa visual dan bangun sebuah brand itu nggak cukup. Bagaimana cara kita, kalau misalnya sajikan 4 pantainya hanya sebuah gambar, ya orang akan pilih yang foto yang paling bagus yang mana. Padahal mereka ingin ke Bali, karena Bali terkenal dengan misal people-nya. Tapi kalau kita hanya sandingkan visual, logo atau elemen visual lainnya, orang pasti akan cari gambar yang paling bagus, foto paling bagus, sama yang dilihat. Akhirnya apa? Persepsi kita pun, ekspektasinya pun akhirnya ya terbuat, terdilut jadinya. So kita harus penting bahwa memang dalam sebuah brand, di sini experience-nya semua sama. Tapi bagaimana kita mengembangkan konsisten itu sendiri, bagaimana apa yang mau kita janjikan kepada konsumen, itulah yang membuat sebuah diferensiasi. Kalau kita nggak buat diferensiasi, ini terjadi pada saat Bali kena bom. Bahkan Sri Lanka mengatakan dirinya welcome to the new Bali. So, apakah Bali sebenarnya milik kita? Atau pada saat milik banyak orang? Persepsi itu dibangun oleh publik. Brand boleh milik kita, tapi persepsi yang dibangun itu adalah punya publik. So, jangan menganggap bahwa brand punya kita, terserah kita mau komunikasi seperti apa, terserah kita mau buat logo seperti apa. Tapi kita harus pahami juga apa yang ada di luar sana, apa yang konsumen mau, apa yang konsumen pahami, kita harus samakan. Tantangan kedua adalah fast lane world, bahwa dunia ini cepat terus berputar. Ya memang kalau kita ketinggalan banyak lagi terus berkembang. Bahkan mungkin teman-teman yang masih menggunakan ini masih pakai Pak ya? Itu Tipex di generasi tahun 90-an ya, masih dipakai. Sekarang kalau saya tanya teman-teman, orang tahu Tipex nggak? Wow, masih pakai nggak? Ya, kadang-kadang coret atau ketik dengan backspace, Ctrl A, delete. So, kalau kita tanya brand, secara brandnya kuat nggak? Kuat sekali. Tapi secara hidup ya kita sama sekali nggak hidup sekarang. So, boleh punya brand yang kuat, tapi kita harus juga adaptif terhadap perkembangan yang terjadi di luar sana. Pada eranya mereka sangat terkenal, mereka menganggap ya kita dibutuhkan oleh masyarakat, karena semua orang pasti nulis. Sekarang orang ngetik. So bagaimana mereka semua? Harus inovasi dan juga harus beradaptasi. Sama juga orang. People have the nasty habit of changes also. Ya sebut saja pria ini Michael Jackson, dulu seperti itu, dan seiring waktu berjalan pun ya terus berubah. Satu karena penyakitnya, satu karena juga kebutuhan dengan masyarakat seperti apa marketnya. So people juga also change. Dari cara berpakaian, cara berbicaranya, bahkan the knowledge. People harus terus beradaptasi. Siapa masih pakai telepon rumah ini? Bahkan banyak orang, saya banyak ngobrol, udah nggak pakai telepon rumah. Pakai telepon HP aja, udah nggak pakai rumah. Ini masih diputer-puter. Bahkan yang zaman itu masih digembok. Biar anaknya nggak boleh ke pakai telepon, digembok. Tapi sekarang digital teknologi terus berkembang. Dari diputer, ya mungkin telepon masih pakai kabel. Lama-lama sudah wireless, masuk handphone. Handphone pun berubah. Dari 2 jempol, pakai jempol, pakai trackpadnya, di swipe sekarang. Afterwards, apa lagi? Dibanting mungkin, ya, rusak dong handphone ini. Tapi teknologi juga terus berubah. Dan teknologi berubah pun semua di-drive dari teman-teman kalian.
dari teman-teman sekalian yang ada di sini. So brand akan beradaptasi dengan apa yang teman-teman temukan pada dasarnya. So antara kalian dan brand semua harus jadi sebuah interaksi, karena kalian harus memahami kebutuhan konsumen dan brand pun harus beradaptasi. Dan kalianlah yang juga tahu sebenarnya apa kebutuhan dari brand tersebut. So jangan bilang mungkin IT mungkin ya nggak perlu tahu lah kita tentang branding, kita hanya di belakang layar bikin program, bikin sistem, selesai. Tapi semua program itu, semua sistem itulah yang akan berinteraksi dengan konsumen. Sama halnya juga dengan brand. Ini perusahaan chef, pemesej. Kalau kita dari kiri, ya mungkin seperti Seafood 88, tukang jualan restoran ikan. So yang di sini ya, brand pun merubah positioningnya. Dulu kita beli, ya kita perusahaan minyak yang memang mengambil oil dari lepas laut, makanya kita pakai kerang. Semakin lama mereka berubah. Jadi perusahaan terbesar minyak di dunia sekarang menjadi the most sustainable and green company, so they claim. Ya, so they claim. Jadi mereka memposisikan diri seperti itu. Walaupun sekarang juga pengen diprotes karena memang melanggar banyak ini. Tapi itulah yang ingin saya sampaikan. Bahwa brand terus berusaha mengkomunikasikan siapa dirinya sesuai dengan apa yang terjadi di luar sana. So adaptive. By seeing the fast lane world, brand need to be adaptive also. Yang terakhir, tanda ketiga adalah changing world. Dunia udah bertumbuh dengan cepat, dunia pun terus berubah-berubah seperti saya mention tadi. Karena ada apa sekarang? Di internet. We living now in a digital world. Nyari informasi gampang. Zaman dulu mau bikin PR, cari informasi susah setengah mati, harus ke perpustakaan, baca ensiklopedia. Di stabilo kuning, catat ulang. Itulah yang terjadi. Sekarang semua dari Google. Bahkan ada study case di Amerika, 1 dari 6 pasangan di Amerika ketemunya di social media. Sama hal juga dengan Indonesia sekarang. Sebut ada yang main Tinder, Facebook, and everything. Semua mungkin zaman dulu orang mau ketemu pakai pos atau pakai telepon. Sekarang WhatsApp. Sekarang yang masih pakai BBM, message, FaceTime, Skype. People have the habit of finding the new things to communicate. So brand pun juga harus beradaptasi bahwa the world is changing. Cara mereka berkomunikasi, cara mereka berinteraksi juga dengan internalnya, semua berbeda. Nah, ya, tidak ada masalah di Twitter. Nah, kan dalam DMID kita selalu believe ada 3 langkah yang harus dilakukan dalam membangun sebuah brand. Yang pertama, brand needs start from the top. Dalam hal ini kalau sebuah perusahaan adalah the board of management, the board of director. Tapi kalau kalian ingin membangun sebuah brand, sebuah usaha, start from all of you guys. Start dari Anda sendiri dan teman-teman as a co-founder. That's how brand starts to build. Bukan dari luar tapi juga dari dalam. Nah di DMI kita selalu believe ada 3 dunia yang harus kita lalui dalam membangun sebuah brand, or the 3 behavior. Pertama adalah the mind identity, behavior identity, dan juga visual identity. Apa itu masing-masingnya? Semoga saya jelaskan sedikit. The mind, pertama adalah yang paling penting the mind. Ini sesuatu yang tidak bisa dilihat dengan kasat mata. Sesuatu yang ada dalam pikiran teman-teman sekalian. What is your vision? What is your aspirations? Apa yang membuat Anda berbeda? Mau dibawa kemana bisnis Anda? Those are the mind, your vision. Yang kedua, yang bisa dilihat dengan kasat mata adalah the behavior. Bagaimana cara saya berbicara, cara saya berperilaku, bagaimana cara saya menyambut Anda. Those are the behavior. Bagaimana your employee berperilaku pada saat menyapa konsumen Anda. Itu ada behavior. Bahkan, even your machine, dan membangun sebuah sistem, ATM mesin ataupun komputer, those are the behavior of the engine that you created. Semua bisa dilihat kasat mata. Dan terakhir adalah visual. This is the most obvious thing, which is the logo, how your shop mungkin terlihat, cara Anda berpakaian, secara visual. Orang melihat, oh orangnya seperti ini, oh mereknya seperti ini. Dan yang paling penting, 3 identity ini harus saling sinergi satu sama lain. Mind nggak bisa berdiri sendiri tanpa ada behavior.
Behavior tak bisa berdiri tanpa ada visual, dan apa yang terlihat di visual tak akan terlihat tanpa ada the direction, the vision dari the brand owner. Untuk mudah memahami, saya akan mulai satu video. Steven, mana yang salah? Nggak boleh masuk tapi beliau. Suruh minggir. Padahal belakangnya kosong. Ada orang pakai beda satu row. Kita visual, behavior, senyum, seragamnya rapi, airport waiting room juga bersih. Kalau yang logo pasti punya bagus. SOP, hafal. Setiap kata-kata apa yang diucapkan. Hello. Melihat konsumen datang, hello. Menyapa lagi. Enjoy your flight. Nah, apa yang kita pelajari dari video ini? Ada yang salah nggak teman-teman melihat? Ada yang salah nggak? Secara visual, seragam rapi. Mungkin dasi juga rapi, logonya bagus. Behavior, service, hafal SOP. Pada saat diangkat telepon, menyebutkan thank you for waiting, kita sekarang boarding, row seperti ini dan lain-lain, hafal setiap kata-katanya. Dan pas konsumen datang, dia menyapa balik, hello, enjoy your flight, SOP. Ada yang salah nggak? Yang salah sebenarnya simple, sangat sederhana. The mind, the aspiration, the vision. Misalnya, saya sebagai CEO perusahaan tersebut, airline tersebut, ingin membuat perusahaan saya the most friendly and comfortable airline in the world. Tersirat nggak di situ? Sama sekali enggak. Akhirnya apa? Karena setiap employee hanya bekerja dengan SOP dan apa yang tertuang pada sebuah buku peraturan perusahaan. Akhirnya mereka nggak bisa memahami apa value dari brand tersebut. Pada saat ingin membuat the most comfortable, the leading airline is very offering the best service, quality, and comfortable airline. Konsumen yang merasakannya pada saat mungkin dia melihat visi perusahaan, we are the most comfortable airline in the world. Orang kesel kan perusahaan jelek kan. Orang gue disuruh nunggu pak, tinggal masuk doang, akhirnya kesel. Pada saat dibilang enjoy their flight, juga kesel. Pada saat misalnya saya sebagai CEO yang ada di situ menawarkan minum, ngapain nawarin minum? Gue udah kesel duluan. Akhirnya apa? What's the company envision? Apa value yang dicapaikan? Karena behaviornya yang tersalurkan dengan baik, mau visual sebagus apapun, logonya, mungkin poster-posternya, iklannya, akhirnya apa? Hanya cost semata. Karena apa yang dijanjikan di iklan dan logo tersebut nggak tersirat sama sekali dari perilaku employee. So it's basically the over promise, but it's under delivered. Itulah sebuah brand. Apa yang saya ingin sampaikan, pada saat teman-teman membangun sebuah logo merah, jangan hanya lihat logo. Pada saat teman-teman membangun sebuah startup, jangan melihat namanya catchy, namanya bagus, enak nih namanya asal-asalan, pasti awareness tinggi. Yes, the awareness may be high, but do people know what you really stands for? What is the reason for me to believe you? Itulah yang harus kita pahami sebenarnya. What is the reason to believe? Itulah sebuah brand. Logo hanya sebuah elemen tambahan. Jadi pada saat kita nggak tahu apa yang kita mau janjikan, berdampaknya apa akhirnya? Orang jadi nggak tahu sebenarnya dan juga malas menggunakan brand itu. So, it's not about the size. Kalau kita melihat biji kopi ini sekarang cukup mahal, tapi sebenarnya murah beli kopi kan. Tapi it's about it's free. Starbucks. Siapa yang nggak tahu Starbucks? Kenapa orang dan Starbucks? Kalau saya tanya teman-teman baru sekalian, enak nggak kopi Starbucks? Enggak menurut saya. One of the lousiest coffee in the world lah kayaknya. Walaupun kopi di Indonesia. Tapi kenapa saya mau datang terus ke Starbucks? Ini ada meeting nih jam 3, meeting di mana? Ya Starbucks saya deh. Atau misalnya, aduh, males nih mau pulang macet nih, udah nongkrong dulu di Starbucks deh beli kopinya. So, why people still come to Starbucks even though the kopi ya so-so lah. Kalau dibandingin kopi kapal misalnya ABC, kapal api, ya kadang mungkin enakan kapal api ketimbang Starbucks.
Harganya Starbucks 50.000, one of the most expensive coffee in the world. Kapal api beli di warung 2.500. Jauh banget. Tapi apa yang buat beda? Saya duduk di warung 2.500 pegang kapal api, apa minum duduk di kafe nyaman dengan bayar 50.000, ada AC, ada wifi. Service, experience. That is what Starbucks deliver. So makanya dalam membuat sebuah brand, kita harus memiliki sebuah essence. The soul, what your brand stands for. So pada saat kita tahu Starbucks is not about a coffee company. Banyak coffee company di dunia ini. Ya kita perusahaan kopi terbesar di dunia. Ya kita produksi kopi 1 hektar. Kita perusahaan kopi mengekspor distribusi dari Indonesia. We are the biggest coffee chain in the world. But Starbucks will believe we are not a coffee company. We are a third place. Kita adalah tempat ketiga between your home and your office or your university. Pada saat Anda mau pulang, capek, macet, ya udah kita duduk Starbucks. Pada saat Anda mau meeting, mau kerja sebentar, Anda duduk Starbucks. So it's a between place, it's a third place. It's the experience. That's why kalau harganya dari mungkin harga kopi biji itu mungkin $1 lah, 12.000 mungkin. Tapi dengan ada logo Starbucks sendiri, ada jadi $5. Pada saat orang megang gelas Starbucks, pasti kan logonya pengen dilihat. Atau misalnya kadang-kadang kita di airport mau jalan, nyumbang kopi Starbucks dan tempat nyaman jadi belok. So those are the experience that they deliver. Orang mau berhenti, kopinya mungkin nggak enak, biasa aja. But the experience, the third place, itu yang ingin dikembangkan oleh Starbucks. Sama halnya juga dengan brand-brand lainnya. Sebut saya Nike. Nike nggak pernah mengatakan dirinya, we are the largest shoes manufacturer in the world. Karena kita bukan perusahaan sepatu terbesar di dunia. We are the winners. How to enliven the spirit of athlete within you. That's the spirit of Nike. We are the winner. Supaya orang bisa merasakan diri sebagai atlet. But not just an athlete, but also an attitude. Perilaku, behavior. That's Nike. Dia nggak pernah bilang kita sepatu, bukan. That's why bisa muncul kata-kata tagline. So tagline is not an essence. Bukan sebuah soul. Tagline ada sebuah attitude, perilaku kita yang mencerminkan diri kita siapa. Tagline bisa berubah-ubah. Ya kayak Nike, pertama keluar just do it. Karena seorang pemenang, lakuin. Nggak pernah berpikir 2 kali, lakuin aja. Dan harus menang. That is the just do it campaign. Habis itu muncul campaign lagi yang mungkin terakhir, risk everything. Karena seorang pemenang akan meresikokan banyak hal untuk menjadi pemenang. That's the spirit of Nike. Live strong, campaign Nike yang pernah lakukan. Kenapa? Karena orang yang pemenang punya will yang tekad yang kuat untuk menang. So we need to live strong. Dan campaign itu adalah pada saat Lance Armstrong saat itu yang karena gagal prostat juara Tour de France yang notabene dia dicabut karena doping. Dan yang fakta menarik adalah Nike mencabut endorsement dari Lance Armstrong. Kenapa? Ada yang tahu nggak sejauh kenapa? Because Lance Armstrong is cheating, curang. Karena curang itu bukan merepresentasikan the spirit of Nike. That's how Nike maintain the filosofinya, the spiritnya, bahwa seorang pemenang pasti menggunakan Nike. Itulah yang membedakan mereka dengan brand-brand lainnya. Dan juga brand-brand lainnya mungkin nanti kita bisa ngobrol ya. Yang kedua adalah brand engagement atau kita sebut people engagement. Logo, jiwa, satu lain hal. Tapi bagaimana cara kita membuat jiwa tersebut bisa ditransaksikan kepada seluruh employee kita, teman-teman kita yang ada yang memang believe di kerja di brand tersebut. Ada fakta menarik. Ini industri perbankan, tapi it's also related with all of the industry in the world. 68% customer leave because of poor employee. Perasaan saya ke gerai, ke restoran, apalagi saya ke restoran, bad service saya pasti pergi. Saya nggak suka tuh service yang bertele-tele ataupun lama, pasti saya keluar. 41% customer loyal because of good employer. Pada saat employee good gesture, saying good morning, saying thank you for coming, memberikan ekstra misalnya minuman lebih, memberikan tisu pada saat kita mencari dengan inisiatifnya, people akan loyal dengan small things like that.
Tapi yang fakta menarik, 70% customer brand perception determined by experience with the people. So pada saat misalnya ke Starbucks, saya melihat people yang jelek, yang akan saya salahin siapa? Brandnya. Sama hal dengan ada experience yang saya bilang tadi seperti ATM ataupun ke bank. Pada saya dapatkan pelayanan buruk atau customer call saya telepon dia yang nggak melayani saya dengan baik atau dia marah-marah balik, yang saya salahkan siapa? Bukan dianya. Mau saya tanya misalnya namanya siapa ya? Bisa saya laporkan. Saya bukan marah sama dia. Tapi yang saya kecewa adalah dengan brandnya. That's how important people are dalam sebuah brand. Dan terakhir yang memang tidak kalah penting ada di visual itu sendiri. Bagaimana sebuah visual bisa membuat sebuah diferensiasi, membuat pembeda, supaya orang tahu dan melihat kita itu apa. Sebagai contoh, ada sebuah logo yang cukup terkenal, pedagang ayam. Sangat terkenal. Di Jakarta dan di kota asalnya, nggak mau saya sebutkan dulu. Ada yang tahu nggak nih merek apa? Logonya di mana-mana. Masuk restorannya, ada logonya. Masuk mangkoknya, di mangkoknya ada. Kalau masuk kuah soto, logonya itu tenggelam, mukanya juga tenggelam jadi. Ada yang tahu nggak nih merek apa? Good service, values sangat tinggi. Setiap employee-nya paham apa filosofi kekeluargaannya. Pedagang ayam, ada di Jakarta, asal di Surabaya. Yang orang Surabaya harusnya tahu. Betul sekali Pak. Banyak yang nggak tahu nih Pak Sadi, banyak yang menyangka ini adalah mantan Menteri Pendidikan Indonesia. Padahal bukan. Logonya ada di mana-mana. Soto Ambengan Pak Sadi sampai tulis asli. Orang tahu. Tapi pada saat kita tutup semua visualnya cuma hanya foto beliau, nggak ada yang tahu. Itulah betapa pentingnya elemen visual untuk membantu kita seberapa pentingnya sedang juga the quality-nya mendetermine the brand. Saya contoh satu lagi sebuah brand. Sama-sama jual ayam. Pastilah. Kalau ini langsung tahu kan. Sama-sama jual ayam, satu yang goreng, satu sop. Bahkan hanya melihat di Jakarta Barat, si kolonel ini, nggak ada tulisan KFC-nya, hanya 14022 orang sudah tahu, oh KFC. So, that visual help you determine the quality dan juga yang paling penting, assurance. Pada saat saya pernah pengalaman misalnya waktu itu ke Hong Kong. Saya ada trip keluarga, saya nggak lagi mau jalan-jalan, banyak ibaratnya yang mau Disneyland, everything juga sama keluarga. Saya nggak mau sakit perut, karena kalau sakit perut kan saya malas buang-buang waktu jadinya. Harus ke WC dulu, udah kemana-mana. Tapi saya lapar. Begitu jalanan, lihat restorannya, waduh, bahasanya bahasa Mandarin semua. Nggak ada yang tahu apakah itu bisa halal, apakah itu haram atau apa segala macam. Takut kita jadinya mau makan. Kayaknya enak, tapi saya takut sakit perut. Aduh, nggak usah deh. Tapi saya ngeliat lambang si Pak Kolonel, akhirnya apa? Wah, ada KFC, ada KFC aja deh. Kenapa? The assurance, rasa aman itu yang membuat kita mau datang ke Kolonel. Rasanya sama nggak? Nggak. Sama-sama aja, antara mungkin di Jakarta, di Hong Kong, bahkan di Afrika. Sama, Kolonel, tapi rasanya semua juga sama. That's how brand could create assurance. Itulah penting visual membantu orang untuk merasakan ketenangan seperti itu. Identity matters, not just only visual, behavior, but also what is your brand stands for. Itu yang paling penting. So, sebagai contoh, mungkin sebagai penutup saja, ini ada beberapa, saya sedikit kasih case study. Apa brand-brand yang kita bantu. So, this is the Icon Plus, which is electric fiber optic company coming from PLN. So, kita penting waktu itu, kita nggak berubah logonya. Hanya memberikan sedikit elemen visualnya bahwa mereka ingin terpersif sebagai perusahaan yang muda. Ingin seperti image-nya Apple walaupun cukup jauh, tapi orang melihat nggak mau dicitrakan sebagai perusahaan PLN. Tapi it's a new fiber optic company in Indonesia. So, yang paling penting apa yang kita rubah? Bukan brandnya itu bukan logonya, tapi di behavior. Kita lakukan engagement, pelatihan, bagaimana meresapi bahwa mereka adalah beyond technology. Those are the essence, those are the belief yang ingin di-drive dari hasil diskusi kita dengan DoD. Bahwa mereka nggak hanya beyond electricity aja, tapi beyond telecommunication juga mereka ingin persif di masyarakat sana.
Ini contoh beberapa engagement yang kita lakukan. KJPI, pelabuhan di Surabaya juga bantu dari government institution. Bagaimana mereka ingin menjadi sebuah denyut nadi Indonesia. Bahwa penting bahwa ada yang mereka bisa mencapai seluruh masyarakat di Indonesia bagian timur dan Indonesia ke depannya. So makanya identity yang kita buat pun menyerupai sebuah denyut pulse. Berapa application-nya, jadi memang kita emphasize untuk perihal positioning. Mereka tidak mau lagi persis sebagai only the government company, but also international and also credible company in Indonesia. Dan juga Metro TV, kita bantu mereka untuk rebranding sekitar 4 tahun lalu. Bagaimana kita membangun sebagai channel berita pertama di Indonesia, tapi sudah ditinggal oleh konsumen muda ini. Yang pertama, tapi baru umur sumur jagung mereka sudah mulai ditinggal. Makanya bagaimana kita membuat sebuah positioning baru, which is knowledge to elevate. Yang akhirnya mereka menggunakan untuk tagline-nya juga. So, bagaimana konten-konten Metro TV saat itu bisa memberikan sebuah knowledge yang elevates your knowledge, yang eventually elevates the nation, sehingga masyarakat lebih pintar. Ya, walaupun sekarang sangat political sih, kalau teman-teman nonton Metro TV lagi pas pemilu kemarin, tapi those are the belief yang kita coba drive. Makanya kita lakukan juga pelatihan. Karena penting dalam membangun sebuah brand, logo nggak cukup, tapi the people juga harus yakin dan believe bahwa brand itu apa. Persib juga kita bantu, Persib Bandung tim sepak bola. Kita revamp the visualnya, dan juga kita membangun store chain-nya agar terpersis sebagai international quality-nya untuk tim sepak bola. Itu yang coba kita bangun. Ya, some of us also our portfolio, tires, Achilles. Saya mungkin nggak akan cukup banyak berbicara di sini, tapi we work with the various main industries. So bisa saya katakan, brand is not just mere a logo, but also a multidisciplinary between the mind, what your brand stands for, your vision, dan juga your behavior. Perilaku dari board management dan all of you guys as a brand owner and also employee disebut, dan juga the visual to support your new position. So memang great brand doesn't happen by chance. It's not a rocket science, it's a simple step. Yang dimulai dalam diri Anda, bagaimana Anda bicara keluar ke internal, dan bagaimana Anda dilihat eksternal melalui visual. Sekian mungkin presentasi dari saya, mungkin setelah ini kita diskusi, tanya jawab agak lebih enak. Sekian dan terima kasih. Terima kasih kepada Pak Gali Rangha yang telah menyampaikan materi. Sekarang kita masuk ke sesi pertanyaan. Saya akan membuat 2 sesi pertanyaan ya. Yang dimana saya buka dulu sesi pertama untuk 3 orang untuk bertanya, dan sebelumnya saya ingin menyampaikan juga untuk 3 orang pertanyaan terbaik kami dari panitia telah menyediakan hadiah kecil untuk kalian. Sekarang saya mulai aja, siapa yang ingin bertanya boleh tunjuk tangan. Terima kasih Pak Gali, presentasinya menarik. Saya Agustin, dosen di Sistem Informasi. Yang ingin saya tanyakan, kalau Bapak lihat logo Ukrida, apa yang ada di benak Bapak tentang Ukrida? Butuh masukan. To be frank. Ya kita minta apa adanya yang Bapak nilai gitu. Oke, terima kasih. Terima kasih. Waduh, ini langsung ditanyakan logo Krida. Tapi memang yang pertama saya lakukan, saya pernah mendengar Ukrida. Kan it's a very familiar name. Karena juga saya sering mendengar, ada saudara saya juga yang pernah kuliah di Ukrida. Ya, saya Google lah. Ya, biasa langkah yang pertama kan saya lakukan adalah Google. Which is mencari informasi kayak seperti apa. Persepsi saya, to be frank with you, pada saat persepsi muncul Ukrida, oh, it's a very old university. Oh, boleh jujur, boleh jujur. Saya mohon maaf nih kalau saya jujur. It's very old, tapi di old itu tercermin berbagai personality. Yang jelas, yang muncul ada credible. Karena once you see the very strong and also firm logo seperti itu, yang Anda perceive, mungkin saya yang mungkin nggak pernah kuliah di sini, nggak banyak mendengar pada seperti Google, karena mungkin bayangkan si orang tua murid nih yang mau menyekolahkan anaknya, credible, sangat terlihat, just well established, karena kalau saya baca dia udah lama, tapi it's a very old fashion. Saya merasakan old fashion karena the visual dan juga logo, persepsi mungkin old fashion. Dan mungkin pas saat, oh mungkin ini untuk beberapa kalangan, karena it's a very strong Christianity in it.
Nothing wrong in it pada dasarnya, tapi mungkin perlu dikomunikasikan bahwa misalnya Bapak Ibu bisa merangkul berbagai macam pihak. Tapi persepsi pertama yang saya muncul seperti itu. Caranya mungkin, kalau mungkin saya sedikit masukin, nggak ada yang salah dengan logonya. Tapi bagaimana kita bisa membangun sebuah elemen spirit itu sendiri. Dan mungkin saya balik lagi ke review tadi, oke saya lihat logo, saya datang ke kampus dari pagi. Jawabannya langsung dijawab, oh iya. It's very, strong karena cukup lama, tapi wah cukup old fashion ya. Cukup tua maksudnya bangunannya. Tapi itu image yang terbentuk. Tapi ada positifnya, tapi juga ada kekurangannya, masih bisa kita ibaratnya perbaiki. Mungkin bukannya perbaiki, tapi lebih kuatkan. Kita boleh terlihat lebih tua, tapi bagaimana the people? Itulah yang paling penting. Touch point yang pertama pada saat saya masuk kampus Bapak apa? Satpam. Itu touch point. Sebenarnya itulah perception point pertama saya tentang kampus Bapak. Pada saya masuk di taksi, saya nanya, Pak, aula mana ya? Bapak saja. Bapak motor. Oh iya, nggak menjawab. Saya maju lagi. Touch point kedua, tukang sapu. Itu touch point kedua lah. Saya nggak melihat, saya nggak tahu apakah seragam UKIDA untuk staf itu hijau. Saya believe itu seragamnya. Saya tanya, Mas, aulanya di mana ya? Blok apa Pak? Mulai membantu. Aduh, saya kurang tahu. Akhirnya dia jawab, ada blok A, blok E Pak. Bapak yang mana? Saya kurang tahu Pak. Mungkin yang sini Pak. Oh yaudah Bapak lurus aja, nanti putar, turun di lobi situ Pak. Ibaratnya setiap customer touch point, your brand is being seen. By none other, tukang sapu. Yang mungkin dia nggak enliven the spirit of the brand itu sendiri, dia pun nggak tahu kenapa UKRIDA, apa the reason to beli UKRIDA, nggak ada yang tahu. Tapi karena tindakan satu orang, dari yang pertama saya touch point pertama nggak membantu, saya melihat, aduh kok kampusnya gini banget. Bayangkan nggak sih Pak, misalnya itu orang tua murid mau daftar pulang, dia nggak membantu. Akhirnya udah, nak jangan kuliah di sini deh, ini aja jelek banget, kita pindah aja. Itulah image yang terbentuk. So brand satu lain, mungkin image ya old fashion, but sense of credibility. Tapi once the credibility doesn't portray on your people, ini saya belum bicara sampai dosen, tapi your first touch point, satpam dan tukang sapu, itu pintu masuknya. Akhirnya saya udah langsung meragukan, tapi begitu ketemu tukang sapu, oh cukup dapat diandalkan. Akhirnya saya masuk, saya ketemu lah aulanya. So logo satu poin penting, which is untuk terpersik potretnya. Tapi dalam membangun sebuah brand, janganlah rubah logo dulu Pak. Sebelum all of your people, employee is certain enough dan juga firm enough tentang brand. Itu satu elemen. Yang kedua adalah mahasiswa itu sendiri. Bagaimana mahasiswa berprestasi di luar sana. Karena just to be honest with you, saya kurang tahu mahasiswa seperti apa kuliahnya. Ya mungkin teman-teman yang mau datang magang di kita atau kita supaya saya lebih mengenal, boleh. Saya seperti tahu kehidupannya. Karena itulah, pada saat mahasiswa keluar bekerja atau magang di sebuah perusahaan, yang dia bawa siapa? Bukan hanya orang itu sendiri, tapi alma maternya. Saya pernah menerima anak magang dari beberapa universitas, mungkin nggak usah saya sebut namanya. Behaviornya buruk. Yang saya salahkan siapa? Bukan orangnya. Terus saya nggak mau dia ngambil anak magang dari kampus itu lagi. Akhirnya kampus yang ke bawah. So penting. Tunggu satu hal. Tapi all of the behavior, apakah seluruh employee, mahasiswa, bahkan dosen, itu tersirat makna brandnya. Itu Pak, pendapat tentang UKRIDA. Terima kasih. Melihat uraian dari Bapak tadi, saya merasa bahwa branding ini lebih masuk ke ranah psikologi ya. Nah, jadi saya mau tanya, di antara personil yang tadi ditampilkan terakhir, Ya. yang banyak itu berapa persen yang bidangnya backgroundnya psikologi? Ini Pak ya, Ya. yang psikologi. Nah, jadi pertanyaan saya dua. Boleh. Yang pertama, apa memang betul ini lebih beratnya ke ranah psikologi? Oke. Nah, terus baru yang kedua, apakah memang di situ banyak, mungkin separuh lebih gitu, psikolog? Boleh saya jawab Terima Pak? kasih. Terima kasih Pak pertanyaannya. Pertama, branding memang ada ranah psikologinya betul, tapi it's not matter bahwa kita harus menjadi psikolog untuk
menjadi sebuah branding consultant, yang paling penting adalah kita memahami apa maunya konsumen, kebutuhan konsumen apa, dan kita bisa ibaratnya lebih berinteraksi apa mau dari the brand owner. Jadi capability untuk mungkin lebih berbicara dan kualitatif. Saya bukan background psikologi Pak, saya backgroundnya marketing. Saya pernah bekerja kebetulan di market research. Our VP orang hukum Pak, lulusan hukum. Ada desainer, nah di sini pun komunikasi. So psikologi bukan satu keharusan, tapi bagaimana kita bisa mempelajari. Karena it's not rocket science Pak. Kita bisa baca buku, kita bisa memahami dengan melihat kondisi market dalam hal ini konsumen, melihat perilaku, itu bisa kita pelajari dengan sendirinya. So, bisa teman-teman dalam IT sendiri dalam memahami sebuah brand, yang paling penting cuma satu, bagaimana konsumen menggunakan brand kita, apakah mudah atau sulit. So, it's not a matter of psikologi. Psikologi satu, ya ini kita harus paham maunya konsumen apa. Sebagai contoh, saya sebut Apple. Steve Jobs visi cuma satu, make it a simple way. Kalau ada dalam buat iPhone ada 7 langkah, coba buat jadi 6. Sudah 6 langkah, buat jadi 5. Udah 5 langkah, coba jadi 4. Jadi 4, 3 langkah. Masih bisa lihat nggak? Udah nggak bisa. So, there is a 3 step to use misalnya iPhone. So, kenapa? Karena konsumen butuh paling simple, paling mudah dipahami, dan paling simple digunakan. Itulah basic untuk dalam memahami sebuah brand. Nggak perlu istilah psikologi, ada beberapa poin mungkin, kadang saya juga karena baca-baca buku, bisa kita gunakan untuk memahami angle-nya saja. Tapi as long we understand what people really want, and in also a simple way, nah itu yang paling penting. Jadi memang kalau menjawab pertanyaan keduanya, nggak ada Pak. Kalau boleh jujur, psikologi, kata-kata komunikasi, bahkan ada hukum, ada kata-kata ekonomi, dan juga desain. Dalam hal ini desain komunikasi. Seperti itu Pak. Kenapa Pak? Desainer ada Pak. Kebetulan our MD, Ibu Almira, itu as a designer. Jadi memang dia kuliah bikin visual. Bagaimana memahami psikologi visual. Itu dia pelajari. Tapi kalau dalam hal saya, misalnya ekonomi, kita memahami perilaku konsumen. Itu yang kita harus pahami. Itu elemen paling penting dalam membangun sebuah brand. Perilaku konsumen dan perilaku ekonomi. Itu Pak. Terima kasih. Nama saya Despi Pasole, jurusan Teknik Elektro 2014. Tapi saya akan bertanya di dunia IT. Boleh. Karena saya kurang jelas dengan tadi. Tadi kan dibahas 3 dunia IT. Yang pertama itu bahwa lahir di dunia yang sama. Terus yang kedua itu dunia cepat sekali bergerak. Terus yang ketiga itu dunia cepat sekali bertumbuh atau bersaing. Nah, saya juga pernah ikut seminar IT waktu bulan lalu kah, atau bahwa jurusan IT jurusan yang paling terbanyak di Indonesia, dan hanya 10% yang berhasil dan 90% itu menganggur. Nah, yang saya mau tanyakan di sini, bagaimana jurusan IT Ukrida supaya bisa mempunyai skill tersendiri atau mempunyai merek atau logo supaya bisa menjadi bersaing di dunia kerja yang bersaing. Terima kasih. Terima kasih, pertanyaan bagus. Saya jawab dulu. Gimana cara bersaing? Maka saya balik ke statement tadi. Ada 3 dunia memang harus kita pahami, bahwa kita harus sadari betul, kita living in a similar world. Semua sama. Yang kedua adalah memang changing, terus berubah-berubah. Maksudnya banyak ini perubahan. Yang ketiga adalah fast lane, cepat. Nah, gimana cara IT sebenarnya untuk bisa dikatakan mungkin punya pekerjaan atau mungkin punya merek sendiri? Yang paling penting saya balik mungkin jawaban pertanyaan tadi Pak. Kita harus memahami, kita harus paham apa yang dibutuhkan oleh konsumen. Bayangkan pada saat misalnya saya bagi contoh, anggaplah Anda yang membuat sebuah startup, anggaplah Anda yang membuat sebuah digital company. Karena tanpa Anda memahami kebutuhan konsumen, the current and everything, Anda nggak akan bisa menghasilkan apa-apa. Hasilnya Anda membuat sesuatu yang tidak dibutuhkan oleh konsumen. Itulah yang terjadi.
Saya kasih case contoh study, kurang lebih itu sekitar 10 tahun lalu, Lipo Group tuh pada saya pernah membuat sebuah e-commerce. Sekarang lagi mau dibikin lagi Matahari. Tapi sekitar 10 tahun yang lalu, masyarakat Indonesia buta akan e-commerce. So, idealisme terlalu memakan dengan kebutuhan konsumen. Akhirnya apa? Dalam kurun waktu setahun, kolaps. Karena mereka membuat sesuatu yang konsumen belum pahami dan konsumen belum tahu manfaatnya apa. Waktu 10 tahun berjalan, ada berapa e-commerce di Indonesia? Banyak. Semua bergerak di dunia IT. Kenapa? Karena yang mereka bangun sesuai dengan apa yang terjadi di konsumen saat ini. Apa yang dibutuhkan, dan mereka bisa membaca dalam 5 tahun, 10 tahun ke depan seperti apa. Kenapa itu harus dibaca? Melihat ada ASEAN Free Society, ada Global Expansion masuk ke Indonesia, mereka harus tahu, pahami dulu. Karena kalau Anda bikin, atau mungkin Anda bekerja seperti saya bilang tadi, IT pun harus memahami sebuah brand. Saya pernah ikut sebuah seminar di satu atasan saya bilang, waktu itu bikin acara branding session with an IT employee. IT employee bertanya, buat apa saya datang ke acara branding? Nggak butuh, ini nggak penting buat saya, orang saya di belakang layar depan komputer. Seperti yang saya bilang tadi, kalau konsumen ketemu ATM yang performanya buruk, jelek, yang disalahkan brand. Tapi sebenarnya sistem yang dibangun oleh kalian. Kenapa bank-bank itu berhasil, banyak yang berhasil ATM yang bagus? Karena mereka memahami brand. Karena customer experience yang puas, yang memang akan mencapai baik, karena mereka memahami konsumen. Itulah kuncinya. Kalau Anda memahami kebutuhan konsumen, mereka saat ini butuh apa, what is the current market trend. Pada saat Anda mungkin interview kerja, Anda mengetahui kondisi market, bukan hanya membuat sebuah programming, Anda akan memiliki kelebihan. Karena itu yang dibutuhkan oleh teknopreneur sekarang. Bukan sebatas kehebatan membuat sebuah program, tapi bagaimana membaca kebutuhan konsumen. Itu yang paling penting, Mas. Memahami konsumen Pak susah karena dunia sekarang semakin bersaing, semakin orang berlomba-lomba memahami konsumen. Dengan cara apa Pak? Dengan cara apa? Banyaklah ibaratnya, kuncinya simpel. Saya pun punya startup kecil, misalnya buat pribadi. Yang pertama saya lakukan adalah survei. Saya melihat kebutuhan konsumen, simple survei Pak. Tanya aja ke teman, bisa ngobrol-ngobrol. Kayak kebutuhan Anda saat ini apa? Bagaimana cara Anda membeli? Begitu Anda banyak melakukan survei, berinteraksi dengan orang, tidak hanya di belakang layar komputer, berinteraksi dengan orang, konsumen, penjaga toko, dan lainnya, Anda bisa memahami kebutuhan mereka apa. Itu sebagai contoh, misalnya kita sebut Gojek lah. Ada pernah pakai Gojek nggak? Gojek. Ya, one of the leading apps lah kan di Indonesia. Kenapa? Banyak taksi, macet banget, orang capek naik taksi. Akhirnya muncullah abang-abang ojek misalnya. Mau naik Gojek, bang, ke depan bang, 50.000. Waduh, tembak harga. Udah malas kan akhirnya. Nah, muncullah Gojek. Kenapa? Apa latar belakang menjadi Gojek? Pada saat mereka mendirikan Gojek, dia melihat kebutuhan ini. Orang naik taksi males, mau naik abang-abang Gojek nembak harga. Dia melihat kebutuhan konsumen yang harganya adil, fair, nyaman. Dan mereka merasa aman. Karena melihat naik ojek sekarang nggak tahu tiba-tiba di tengah jalan dirampok atau apa, tapi dengan pakai seragam, helm hijau, konsumen merasa aman nyaman. Sebenarnya naik taksi Uber tapi ojek. Itulah kebutuhan konsumen. Jadi banyaklah mensurvei, banyaklah berbicara dengan orang luar, eksternal konsumen, namanya teman-teman Anda, atau mungkin datang ke toko, melihat kebutuhan, pelajari itu. Itu yang paling penting. It's not rocket science, Mas. Yang penting kita memahami. Itu saja. 3 orang penanya, saya persilahkan lagi. Apa ada yang ingin bertanya? Terima kasih untuk kesempatannya. Perkenalkan, nama saya George Madelande, Teknik Elektron. Pertanyaan saya, menurut Bapak, apakah gambar dan warna pada logo suatu brand akan berpengaruh pada konsumen untuk memilih brand tersebut karena logo dari brand tersebut menarik? Terima kasih. Terima kasih. Jadi logo berpengaruh atau tidak? Atau warna? Saya bisa bilang mungkin 50-50. Karena kalau kita bicara mengenai visual, logo, itu udah ada personal preference. Saya nggak suka misalnya warna kuning misalnya, atau warna pink. Akhirnya pada saya melihat logo warna pink atau kuning, saya akan merasa bukan saya. Kenapa? Saya bilang tadi, logo, visual itu akan mereflek personalitas. Nah, di belakang itulah pada saat sebuah values, itu yang akan membangun sebuah brand pada saat itu.
Saya bisa bilang ya, logo warna itu bisa mempengaruhi keputusan seorang untuk menggunakan atau membeli. Tapi bagaimana pada dasarnya kita mengkomunikasikan sebagai brand owner, warna itu seperti apa maknanya, dan logo itu apa mencerminkan. Itu yang paling penting. Jadi jangan hanya sebatas membuat logo, ini warnanya eye catching nih, misalnya pink atau misalnya orange, nyala masih orang lihat. Tapi belum tentu orang itu sesuai dengan values. Misalnya kita Starbucks, kenapa warna hijau? Karena hijau mencerminkan sebuah kehangatan, dan juga ke freshness. Karena minum kopi harus segar, kopinya harus kualitas bagus. Maka mereka punya warna hijau. Kalau mau dilihat bannernya warna pink, pasti kelihatan tengah jalan, malam-malam pasti mentereng. Itu yang makanya. Jadi warna pun mencerminkan value, mencerminkan apa yang mereka jual. Karena dia jualnya kopi, dan juga servis harus menggambarkan kehangatan, hijau mereka gunakan. Jadi masing-masing warna pun sebenarnya kalau kita bikin, kalau misalnya ada Almira bisa menjelaskan lebih lanjut, warna pun memiliki sebuah filosofi, sebuah psikologi. Warna hijau cocok untuk perusahaan apa, biru cocok untuk perusahaan apa, merah cocok untuk apa, itu ada makna-maknanya. Untuk corporate, kenapa banyak corporate menggunakan warna biru? Karena blue stands for credibility, professionalism, dan juga trustness. Itu warna biru. Warna merah menyamarkan misalnya ke Icon Plus. Kenapa kita warna merah? Karena kita ingin konsumen melihat Icon Plus itu bold, berani, inovatif, dan juga nggak mau terbersif kaku. Warna merah. So masing-masing warna memiliki perasaan sendiri yang mencerminkan brandnya. Itu berjawaban. Kalau nggak ada mungkin saya ingin bertanya ya. Saya juga tadi penasaran. Bapak kan udah lumayan lama ya bergerak di bidang ini. Saya ingin bertanya apakah Bapak pernah menangani salah satu perusahaan, contohnya kayak Changhong, di mana ini kan mindsetnya, di mana perusahaan Cina, oh dia ini begini barangnya nggak bagus, padahal nggak semua barang Cina itu begitu. Bapak pernah menangani nggak suatu produk yang brandnya jatuh, terus Bapak menangani untuk dikembalikan lagi, dihidupkan kembali brand. Terima kasih. Yang bagus, kebetulan pernah. Posisinya sama kayak Changhong, kebetulan. Bagus. Ada yang pernah tahu Techstar? Tahu Techstar kan? Itu juga salah satu klien kita. Atau please, logonya nggak Techstar. Jadi salah satu klien kita, kebetulan di-perceive sangat kayak Changhong, which is bilangnya produk dari Cina, which is mereka impor produk dari China, ditempel logo Changhong, kok Changhong gini, logo Techstar. Saat itu image mereka jelas produk murahan, produk dari China, kualitas jelek. Akhirnya waktu mereka approach kita, mereka ingin bantu, kita ingin di-perceive sebagai medium to upper market. Jadi lebih kelas menengah ke atas. Wah susah dong, namanya sorry to say Techstar. Ngelihat logonya saat itu, waduh Changhong sekali. So, bagaimana cara kita merangkul orang-orang ini mau? So waktu itu kita melakukan sebuah rebranding phase. Kita ngobrol sama the owner, ingin dipersiap seperti apa, dan kita memberikan arahan buat beliau. So kita revamp the identity, dalam hal ini the logo, dan juga behavior, cara mereka berkomunikasi. Dulu mereka jual di Mangga 2. Literally jual di Mangga 2, memang jualnya di pabrik, misal Techstar, besok taruh di bagian atas, bilangin kayak, Pas saya mau kompor murah, udah Techstar aja yang murah. Langsung kita penjaga tokonya. So kita coba rubah. Kita petakan, mana produk yang masuk ke Mangga 2, mana produk yang masuk Carrefour. So kita petakan buat mereka. Untuk produk-produk mereka waktu itu yang kelas murahnya kalau nggak salah Center, kita taruh di Mangga 2 nggak apa-apa. Tapi dengan logo yang nggak selalu langsung menereng Techstar. Tapi kita pertahankan, tapi kita rubah colornya. Nah untuk yang masuk Carrefour, kita arahkan mereka untuk home appliance nih, kompor ataupun mungkin mixer juice kita masukkan. Dan salah satu caranya waktu itu akhirnya mereka bikin acara TV. Kalau teman-teman suka nonton kadang-kadang Metro TV hari Minggu pagi-pagi ada demo masak, pasti dia jualan kompor Techstar. Saya lupa jamnya berapa. Tapi itu yang ingin dipersif. So kita buatkan positioning baru buat mereka. Kita kasih produk kategori yang mana yang agak dipersif, mass market tuh bisa masuk medium upper. Karena orang-orang itu mereka masih banyak di Carrefour, mereka cari good quality datang ke Carrefour, akhirnya mereka ya cari yang paling reasonable harganya, ada Techstar. Nah kalau kita menggunakan logo yang lama, waktu itu pada masa warna yang merah, sama kayak Changhong, akhirnya kita revamp logonya. So untuk memberikan kesan premiumness dan quality, waktu itu kita memberikan warna ungu. Karena ungu memberikan rasa comfort dan juga
juga rasa premium. Saya beri contoh. Oke. Nanti saya perlihatkan. So, itu yang kita berikan. Bagaimana cara kita membuat positioning baru. Jadi dalam branding kita nggak hanya cuma logonya saja, tapi bagaimana mereka memasarkan produknya secara yang tepat. Ya umumnya mirip-mirip kayak BMK kebetulan, jadi orang-orang seperti ini juga orang bisa bayangkan. Itu yang kita coba berikan buat tekstil. Satu lagi ya. Boleh Pak. Tadi Ibu Agustin mulai dengan Ukrida. Jadi saya juga mau tanya lanjutannya Ukrida. Ya. Nah kalau Bapak dengar Ukrida itu tahu nggak bahwa itu kampus? Itu satu ya. Oke. Nah, kedua kaitan dengan warna. Tadi kan warna ada psikologinya. Iya. Nah apakah kampus itu secara psikologi ya warna apa yang kira-kira cocok kalau namanya kampus gitu? Apakah kalau kampus merah itu cocok? Kan enggak ya? Pernah kita lihat kampus merah. Putih mungkin bisa. Nah itu saya karena Bapak kan menggumuli dunia branding. Jadi kira-kira arahnya kemana? Oke. Oh ya satu lagi. Boleh Pak. Dulu presiden taksi itu warnanya merah kuning. Tapi karena satu hal mereka hapus itu warna Jadi biru. ganti biru. Iya. Ya, jadi seperti bluebird gitu. Nah, itu artinya mereka mau meninggalkan mungkin kesan yang kurang positif ya. Nah, apakah itu bisa diberlakukan juga pada ya kalau kita sebagai kampus mau naik lebih tinggi? Boleh. Oke. Saya jawab. Mungkin sebelum ini tekstar, biru ternyata ntar saya jawab tanya Bapak dulu. Atau mau tekstar dulu Pak? Saya tanggung Pak, tekstar dulu ternyata bukan merah, saya berikan warna biru. Jadi kita lihat logonya. Dia sangat memang kayak tekstar. Yes. Tekstar, garis putih dan bintang. So kita coba redesign logonya untuk membuat positioning baru. Makanya kita buat identity warna ungu, tapi melambangkan ada warna gold yellow-nya di situ untuk memberikan kesan premium. Ini adalah satu yang kita gunakan untuk tekstar. Makanya ada psikologi warna. Ini beberapa S-nya dan juga beberapa brosurnya agar tidak terkesan murah. Karena picture speaks 1,000 words. Karena juga kita tawarkan desain untuk toko-tokonya. Oke? Nah, menjawab pertanyaan Bapak, sebenarnya apakah Ukrida itu saya mencerminkan kampus persepsinya? Karena kita terbentuk oleh market setiap universitas depannya otomatis persepsi yang muncul dari saya langsung universitas. Jadi pesan Ukrida, ini pasti universitas. Tapi apakah dari warna? Saya kurang yakin, kalau correct me if I'm wrong, warna Ukrida itu kalau nggak salah ada warna hijaunya ya? Kuning, Kuning, sorry kan. Tentang apa saya di web warna hijau? Oke, kuning, biru, ada hitamnya. Sebenarnya saya melihat di sini entah kenapa, pada saya melihat warna hitam. Itu satu sisi mungkin memberikan kesan firm, kesan kuat. Tapi karena dipadu-padankan dengan warna kuning, terkesan memberikan warna yang tidak tegas. Jadi itu persepsi warna yang pada saat saya pertama kali melihat. Dan memang the shape itu pun the whole iconnya sendiri membuat terkesan tua. Itu tua. Dia warna kuning, biru, hitam. Ya perpaduan warnanya ini sangat berbeda. Ibarat satu firm, satu fun, kuning, satu lagi profesional. Ini sedikit korelasi dalam behavior warna agak nge-match jadi. itu juga warna itu kan ada warna primer ya. Warna primer, betul. Seperti magenta. Magenta. Saya lihat logo-logo sekarang tuh kan seringkali pakai warna yang sudah susah disebut ya. Iya betul Pak. Sudah kombinasi macam-macam. Kombinasi, betul. Terus kesannya modern. Nah kalau ini kan warna primer. Warna primer kuning. Standar, betul. Sebenarnya dalam perihal warna, yang penting adalah sebenarnya saya bilang tadi warna logo itu satu lain hal. Tapi apa yang ingin dipersif? Apakah kuning yang merepresentasikan sebuah the spirit? Apakah orang yang menjabarkan sebuah optimisme? Karena kuning kan juga melambangkan selain fun, tapi optimis. Apakah seluruh mahasiswa UKID ini optimis semua? Itu yang ingin dipersif. Apakah dosennya pun seorang yang optimis dan mengajak penuh semangat? Itu yang ingin dipersif. Tapi warna biru hitam ini melambangkan jadinya kayak firmnya nggak dapat ya. Tapi apa kalau saya bilang misalnya warna universitas apa yang cocok? Saat ini mungkin banyak orang yang menganggap universitas ingin melambangkan sebuah kredibilitas,
dan juga reliable. Memang biru menggambarkan seperti itu. Tapi biru pun ada banyak turunannya. Ada biru yang agak mungkin biru navy blue, ada biru apa yang lagi muda. Tapi selama masih satu color coding biru. Jadi, tapi sebenarnya gini, color itu bisa menghasilkan banyak hal. Kayak contohnya pada saat kita membangun buah vita, mereka ingin premium. Kalau kita pakai warna, bisa premium buah vita, kita pakai gold, all silver. Orang nggak mau beli jus itu warna silver gold. Kita cukup berani, itu bikin packaging warna hitam. Black represent premiumness. But ada elemen support yang membantu orang mau appetizing terpadu, which is fotografi. Nah, sebenarnya dalam hal itu, dalam hal fotografi, bisa membantu brand Bapak Ibu juga. Oke, ingin memberikan kesan warna ini, tapi mungkin kuningnya lebih diterangkan, kalau boleh saran. Jadi, jangan terlalu seperti pale, jadi kesannya kurang bersemangat. Tapi ada elemen fotografi yang memberikan new spirit of misalnya entrepreneurship kah, atau new spirit of mungkin nationalism kah, itu yang harus tersirat di elemen visual lainnya. Itu sih Pak, makanya menjawab misalnya gini, pindah warna pun, misalnya Bapak memutuskan untuk di branding nih, Ukrida, pindah warna pun belum tentu baik Pak. Bisa saja orang mengenal kuning, biru, hitam ini warna Ukrida, dan mereka tahu warna melambangkan rasa nyaman dan juga confident. Itu yang dilakukan kesalahan oleh Presiden Taksi. Mungkin merah kuningnya, waktu itu banyak image buruk, mungkin terjadi perampokan atau kecelakaan. Yang kesalahan sebenarnya bukan di warna, tapi tindakan dari brand owner untuk bagaimana mengatasi masalah tersebut. Mereka nggak ada strategi, mereka bilang, waduh, yaudah biarin deh. Dalam hal mungkin nggak ada PR-nya, nggak ada mungkin bagaimana mengkomunikasikan bahwa itu kecelakaan, atau mungkin perampok bisa jadi mana saja, nggak ada komunikasinya. Akhirnya mereka hanya membuat langkah short escape. Yaudah kita samain deh kayak Bluebird, biar merasakan aman, comfortable, kita masuk warna biru. Akhirnya apa? Pada saat orang ini apa nih prestasi, namanya berubah jadi prestasi dan warna biru. Orang yang taksi mana lagi nih baru biru, sok ikut Bluebird, pas naik kok jelek, udah jatuh. Kalau saja dia tetap menggunakan presiden taksi, mempertahankan warna merah kuningnya, tapi dia memperbaiki dengan servis, kenyamanan, keamanan, itu equity Mas. Kuning biru hitam ini bisa jadi equity. Kita belum melakukan studi, kita tanya konsumen, apa warna Ukrida kalau dia bilang kuning? The majority color is yang kuning. Itu ekuitas. Kenapa ekuitas kalau kita buang? Kalau memang sudah buang. Tapi bagaimana your employee, your dosen, mahasiswa, the behavior inilah yang bisa membantu brandnya lebih jauh. Seperti itu. Nama saya Sylvie dari IT. Kalau misalnya kita mau bikin logo, misalnya saya mau bikin wallpaper. Pasti baru-baru gitu kan, belum terkenal. Saya mau bikin desain logo, tapi saya masih bingung gimana sih gitu supaya orang tahu kalau saya ini jual wallpaper. Jadi tips-tipsnya supaya dikenal. Kalau saya jual wallpaper, apa logo kita harus wallpaper juga? Atau harus ada yang bersangkutan atau gimana? Kalau misalnya kayak Weir Group, kalau kita nggak tahu kan pasti ini perusahaan apa. Oke, thank you pertanyaannya, bagus pertanyaan. Dalam membuat sebuah logo, itu bisa saja bentuknya banyak hal. Tidak harus selamanya relate ke apa bisnisnya. Sebagai contoh, Weir itu sendiri. Kita perusahaan branding, teknologi, design firm. Logonya nggak nyambung sama sekali. Tapi logo itu ada makna. Which is, ke bawah tadi David, it's David. Itu sebenarnya kita mengambil logo dari Weir itu logo dari David versus Goliath. Karena konsep kita sebagai perusahaan Indonesia yang mungkin dipandang sebelah mata, itu small company compared to big company. Dan kita memaknai Goliath, but we still stands firm and also brave to conquer dan juga to able to defeat them. So itu maknanya. So the concept of David and Goliath. Karena kita perusahaan kecil, kita ingin berusaha mengekspansi keluar. Hasilnya karena spirit itu, ya kita berhasil sampai ke luar negeri. Nah itulah penting dan sebabnya. Kalau anda jualan wallpaper, nggak harus sebenarnya menjual logonya ya kotak hijau atau bulat hijau atau bulat biru, bukan. Tapi sebenarnya apa yang merepresentasikan, apa yang digenci oleh anda. Bisa apakah dengan wallpaper bisa membahagiakan banyak orang sebenarnya. So
the logo could be something that could be happy. Is it become, for example, like animal, atau mungkin matahari atau apa? Itu sebuah contoh. Tapi bagaimana kita konsisten dengan filosofi apa yang mau kita arahkan? Karena memang dalam membangun brand itu simple. Need to be simple to your customer or consumer. Know what your stands for. Yang terakhir yang paling penting adalah konsisten. Apa yang ingin Anda ucapkan, apa yang Anda komunikasikan. Anda harus konsisten apa yang Anda buat. So it could be anything. Misalnya nama CV sendiri, so logonya memang menunjukkan diri kita. Yeah, it could be not your name, or perhaps your photo, atau mungkin di desain yang baik, tapi mencerminkan diri Anda. So it could be anything, selama memang merepresentasikan apa yang dia achieve. Dan what's your stance? Nah, itu yang tahapan kedua, komunikasi. Anda harus mengkomunikasikan. Jadi nggak hanya buat logo, Anda diam saja berharap orang tahu, tapi you need to communicate also. Kita sekarang seperti saya bilang tadi, we live in digital world. Anda bisa mungkin menggunakan Instagram, Facebook, create a poster, tempel di kampus-kampus, tapi Anda konsisten. Komunikasi Anda jualan apa, dan benefit apa yang konsumen akan rasakan. Terus konsisten, konsumen akan tahu apa brand Anda sebenarnya. Itu yang paling penting. Untuk pertanyaan terakhir, apabila tidak ada, saya ingin bertanya lagi sedikit. Ada hal yang janggal yang Bapak sebutkan tadi, sebuah brand itu harus hidup. Persepsi dalam brand itu kayak seperti apa ya? Penjelasan lebih jelasnya. Hidup. Bagaimana brand bisa dikatakan hidup? Simple sih, kalau menurut saya, definisi saya bagaimana brand sebuah itu hidup adalah brand tersebut banyak dibicarakan orang, hal yang positif, dan juga banyak bisa mencerminkan sebuah personalitas orang. Jadi brand bukannya logo, tapi kenapa saya bilang tadi? Kenapa saya pakai Apple? Misalnya, karena saya ingin dipersif bahwa saya orang yang inovatif. Saya ingin terpersif tech savvy. Itulah brand itu saya hidup. Dan juga banyak dibicarakan orang. Gitu. Oke, terima kasih. Juga terima kasih kepada Bapak Gali Langkah telah menyampaikan materi dan telah sharing-sharing kepada kita. Tiba akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dekan, Profesor Dr. Erning Wiharjo, MSc, dan kepada Bapak Ibu dosen dan teman-teman mahasiswa. Terima kasih telah berpartisipasi di acara seminar di pagi hari ini. Tiba kita pada penutupan pada hari ini. Saya persilakan untuk Dekan Teknik dan Ilmu Komputer, Prof. Dr. Erning Wiharjo, dipersilakan untuk melakukan penyerahan plakat kepada Bapak Gali Langkah. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Eng dan Pak Gali Langkah. Sekarang tiba pada acara penutupan seminar di pagi hari ini, kami akan mengundang Ketua Panitia acara seminar untuk Bagus. Saya persilakan. Selamat siang, yang terhormat Bapak Dekan FTIK, Bapak Erning Wiharjo, dan yang terhormat para dosen dan staf dari FTIK dan Ukrida,
dan teman-teman peserta yang saya cintai. Dan satu lagi yang terhormat Bapak Gali Raka dan temannya. Dan temannya yang benar. Ya benar dong, kan saya nggak tahu namanya. Terlepas dari tadi yang saya ucapkan, benar-benar tadi ilmu yang diberikan oleh Bapak Gali Raka benar-benar ilmu yang luar biasa. Bagaimana cara kita menyikapi sebuah branding, bagaimana kita menyikapi sebuah logo, bagaimana kita caranya kalau kita mau membangun sebuah usaha, cara kita membuat logo harus kita sikapi benar-benar. Itu yang tadi saya tangkap dari seminar yang dibicarakan oleh Bapak Gali. Nah, akhirnya saya juga bisa berdiri di sini. Tadi sempat diusir sama fotografer. Oke, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih telah memberikan waktu untuk saya dan selamat siang. Terima kasih kepada Saudara Tubagus selaku Ketua Panitia acara seminar di pagi hari ini. Kami panitia telah menyediakan makan siang. Sebelum kita menikmatinya, mari kita berdoa yang dipimpin oleh Saudara Sutijan. Untuk Saudara Sutijan saya persilakan waktu dan tempatnya. Mari teman-teman kita berdoa sesuai agama masing-masing. Saya akan membawanya dengan agama Kristen. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa Surgawi, kami ucap syukur kehadiratmu ya Tuhan atas kesempatan dan anugerah yang telah Kau berikan dalam kehidupan kami. Pada siang hari ini Tuhan, kami telah menyelesaikan seminar ini. Jadi Tuhan, bekal yang boleh kami bawa dapat kami pergunakan buat mempergunakan talenta kami untuk ke depan buat bermanfaat bagi banyak orang, tapi bagi diri kita sendiri ya Tuhan. Dan bentar lagi ya Tuhan, kita akan menikmati berkat-Mu. Kita Tuhan, berkat-Mu ini menjadi kekuatan, energi untuk kita jalani kehidupan ini untuk jadi lebih baik. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus anakmu berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum kita menikmati makanan yang telah kami sediakan, kami akan meminta para peserta, para ibu dosen, Pak Gali Raka dan rekan-rekan untuk melakukan foto bersama. Oke, terima kasih semuanya kepada teman-teman, Bapak Dekan dan Ibu dosen sekalian. Selamat menikmati makanan yang telah kami sediakan. Terima kasih sekali lagi atas partisipasinya. Selamat siang dan selamat beraktivitas. Sekian liputan saya hari ini. Saya Vincent Halim melaporkan dari Ukrida TV.